Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah seorang ibu muda berusia 18 tahun ditemukan meninggal oleh suaminya saat suaminya pulang kerja. Simak videonya sampai habis ya sahabat onlineku. Len McIntyre dan Marilyn McIntyre merupakan pasangan muda suami istri. Len berusia 23 tahun dan Marilyn berusia 18 tahun. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak berusia 3 bulan. Mereka memberi nama anaknya Christopher. Len bekerja di pabrik kertas lokal di Columbus, Wisconsin. Sedangkan Marilyn di rumah merawat anaknya. Hari-hari sebelumnya kehidupan mereka baik-baik saja, hingga suatu hari terjadi peristiwa yang tidak diinginkan. Peristiwa itu sangat memilukan bagi Len. Bahkan Len tidak tahu apa-apa, malah dituduh sebagai tersangka atas peristiwa yang dialami oleh istrinya. Tapi seiring berjalannya waktu, peristiwa itu akhirnya terungkap. Suatu hari sekitar pukul 7:15 tanggal 11 Maret 1980, Len yang saat itu bekerja shift malam, dia sampai di rumah. Saat dia hendak memasuki halaman rumahnya, dia melihat anjingnya dirantai di luar rumah sambil menggonggong dengan keras. Saat itu pula dia mulai curiga. Dia berpikir kejadian ini tidak seperti biasanya. Begitu dia membuka pintu rumah, dia langsung dikejutkan dengan pemandangan yang sangat tidak enak. Dia melihat istrinya terbaring di lantai tak bernyawa dengan pisau yang tertancap di dadanya. Betapa kagetnya Len mengetahui peristiwa itu. Setelah melihat istrinya terbaring di lantai, Len lalu bergegas ke kamar untuk melihat anaknya dan memastikan anaknya baik-baik saja. Setelah memastikan anaknya baik-baik saja, Len lalu menghubungi orang tuanya dan meminta agar mereka menelpon polisi. Setelah sampai di TKP, polisi melihat tidak ada tanda-tanda orang masuk secara paksa. Marilyn tampaknya membiarkan penyerangnya masuk ke dalam rumah. Kemungkinan itu adalah seseorang yang dia kenal. Dia juga telah dicekik dan dipukuli hingga parah. Hasil otopsi juga menyatakan bahwa pisau stik benar-benar telah ditancapkan ke dadanya hingga dia meninggal. Dari hasil pemeriksaan, kejadian ini diduga dilakukan oleh orang yang dikenal. Ada kemungkinan dikarenakan sebuah pertengkaran antara istri Len dengan si pelaku. Dugaan pelaku mengarah kepada Len yang diduga ada masalah finansial di keluarganya. Polisi menduga Len telah menghabisi istrinya sendiri. Di samping adanya masalah finansial, pekerjaan Len juga bisa ditinggal sewaktu-waktu pada saat dia bekerja, sehingga dia bisa pulang menemui istrinya. Beberapa hari sebelumnya, Len telah mengambil polis asuransi jiwa untuk istrinya, dan itu dikaitkan dengan kematian istrinya. Polisi juga menemukan adanya bekas darah di wastafel. Akan tetapi Len menolak tuduhan itu. Len mengatakan dia bekerja sepanjang waktu, hingga waktunya pulang dia baru pulang ke rumah. Tidak mungkin juga baginya untuk menghabisi istri tercintanya. Tetangga Len mengatakan bahwa dia terbangun sekitar jam 3 pagi setelah anjing Len dirantai di luar dan mulai menggonggong. Sehingga polisi membuat argumen kalau Marilyn dihabisi sekitar jam 3 pagi.
tetapi tidak ada bukti forensik nyata yang ditemukan dari tempat kejadian. Mereka tidak punya banyak hal untuk dilanjutkan. Polisi akhirnya mencari informasi kepada keluarga, tetangga, dan teman Len. Dari informasi yang diperoleh, polisi mengantongi nama tersangka itu. Dia bernama Curtis Forbes yang merupakan teman baik Marilyn. Diketahui Curtis marah kepada Marilyn dikarenakan Marilyn telah menyuruh Curtis untuk putus dengan pacarnya Debra Ethelson. Lagi-lagi Curtis juga menolak tuduhan itu. Curtis mengatakan kepada penyelidik bahwa dia keluar minum-minum di bar pada malam itu dan kemudian pergi menemui seorang teman bernama Lori Betty dan pacarnya sekitar pukul 1 pagi. Betty juga membenarkan cerita ini. Tetapi menurut Betty, Curtis keluar untuk mencari minuman lagi dan setelah itu dia tidak kembali. Curtis tetap bersikeras bahwa dia telah menghabiskan malam itu dengan pacarnya Debra Ethelson. Setelah berbicara dengan polisi, Curtis melarikan diri dari kota. Polisi dikejutkan dengan perilaku aneh ini. Namun, mereka masih tidak memiliki bukti yang kuat untuk menangkap Curtis sehingga Curtis bisa berkeliaran dengan bebas. 27 tahun berlalu, anggota keluarga Marilyn sering menghubungi polisi untuk mengetahui apakah ada kemajuan dalam kasus tersebut. Hingga pada tahun 2009, polisi membuka kembali kasus tersebut. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan yang sudah bertahun-tahun belum terpecahkan. Polisi kembali memeriksa sampel darah yang ada di wastafel itu. Kemudian membawanya ke laboratorium untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 2 sampel DNA yang merupakan DNA milik Marilyn dan yang satunya belum diketahui. Len akhirnya menawarkan diri untuk diperiksa DNA-nya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa Len bukan pelakunya. Len yang selama ini dicurigai sebagai pelaku, akhirnya bisa bebas dari tuduhan itu. Selama ini, Len merasakan kepahitan dalam dirinya. Dia yang tidak tahu apa-apa malah dicurigai sebagai pelaku, sehingga membuat nama baiknya rusak dan juga telah menyebabkan kerenggangan dengan anaknya Christopher. Polisi kemudian mencurigai Curtis sebagai pelaku. Polisi kembali memeriksa saksi-saksi pada waktu kejadian itu. Polisi berasumsi Curtis telah mendatangi Marilyn. Dia tahu kalau Marilyn di rumah sendirian, sehingga membuatnya leluasa untuk melakukan tindakan itu. Bukti-bukti yang selama ini menjadi misteri telah bermunculan. Betty mengungkapkan kalau Debra dimintai untuk mencuci baju Curtis malam itu karena ada darah di bajunya. Walau begitu, polisi masih mencari bukti lainnya. Polisi beserta keluarga Len kemudian membongkar kembali makam Marilyn untuk diperiksa lagi, berharap menemukan bukti lainnya. Mereka menemukan kuku palsu Marilyn yang masih utuh, tapi tubuhnya sudah rusak sehingga tidak ada DNA atau apapun yang bisa dijadikan bukti. Untungnya, polisi tidak hanya melakukan penggalian untuk menemukan bukti DNA baru. Mereka juga mempublikasikannya secara besar-besaran, berharap akan membuat si pelaku salah langkah. Rencana itu benar-benar berhasil. Polisi terus mengawasi Curtis dan menemukan dalam beberapa bulan setelah penggalian, Curtis diketahui menghubungi seorang tukang kayu. Dan karena penggalian itu, Curtis mulai menyusun rencana untuk memalsukan kepergiannya. Rencana utama Curtis adalah membeli rakit karet. Lalu dia berencana naik perahu ke Danau Michigan dan menenggelamkannya.
membuatnya tampak seperti dia meninggal dalam kecelakaan. Sementara itu, dia akan membawa Rakit ke pantai dan melarikan diri. Sial bagi Curtis, polisi juga telah memeriksa Debra yang mengindikasikan bahwa dia memang melihat darah di kemeja Curtis pada pagi hari setelah pembunuhan itu. Polisi sekarang memiliki cukup bukti untuk menangkap Curtis. Lebih buruk lagi bagi Curtis, rekaman panggilan telepon penjara antara dia dan Debra memperkuat rasa bersalahnya ketika dia tidak menyangkal ada darah di bajunya pada malam pembunuhan itu. Pada akhirnya, Curtis didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Pada November 2010, setelah 3 jam musyawarah, pengadilan memberikan putusan bahwa Curtis bersalah. Curtis kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Bertahun-tahun Len merasakan kepedihan. Orang-orang menjauhinya dan terutama anaknya juga membencinya. Len berharap dia bisa berkumpul lagi dengan anaknya Christopher, juga cucunya yang cantik, setelah Len dinyatakan tidak bersalah. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut teman-teman tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.